Welcome to Podium. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podium, podcast psikologi umum. Kembali lagi bersama dengan aku Opal. Tapi di episode kali ini aku nggak ditemenin sama Rere nih. Tapi episode kali ini ada episode yang spesial. Kenapa? Karena di episode ini kita akan kolaborasi lagi dengan salah satu departemen BMF Psikologi Unisba, yaitu Departemen Kerohanian. Udah ada Teh Nuranisa Zamila. Aduh sampai belibet nih ya. Halo Teh Aduh, Nuranisa. halo Opal, ih kamu udah lupa nama aku ya ampun sedih Aduh, banget. ini terlalu excited Teh jadinya. Iya, udah lama ya kita Belibet. Iya, setahun nggak boleh ketemu. perkenalan diri dulu mungkin. Oh, Ok ya kurang lebih setahun ya? heeh, ini kan daring ya, jadi akhirnya di Zoom Betul, terus ketemunya. Oke, mhm. kenalin ketemu lagi sama aku Nurhanisa Zamila, biasa dipanggil Nisa atau Z, ya bebas ya teman-teman. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai prokrastinasi akademik. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang udah familiar dengan istilah itu dan mungkin sebagian juga ada yang belum. Nah, apa sih sebenarnya prokrastinasi itu? Aku akan bahas dikit. Nah, di saat kuliah daring kayak gini kita ngerjain tugas secara online nih, kita buka, searching-searching misalkan, tapi malah kedistraksi sama kegiatan lain gitu. Alhasil itu juga jadi menunda-nunda tuh yang tugas utamanya harusnya ngerjain tugas, tapi malah terdistraksi ke kegiatan lain. Nah, itu disebut biasa dengan, prokrastinasi akademik. Nah, untuk membahas itu kita sekarang sudah bersama dengan tamu spesial kita, yaitu Sekretaris BEM Fakultas Psikologi Unisba. Halo Syafira. Halo guys, duh Halo, mangga kenapa saya diundang? perkenalan. Iya, iya nggak apa-apa, iya boleh, gimana? Mangga perkenalkan aduh ya agak-agak udah lama nggak Iya ketemu jadi terus Iya ya seneng ini betul, nih. padahal iya, kita bertiga sekelas ya, tapi kita ya Iya, udahlah, sekelas ya tapi sekelas oke sambung. sebagai slogan Unisba tercinta, tak kenal maka ta'aruf, mangga ya. Oke, ya. Halo teman-teman podium semua, di sini, aku sebagai pemateri, ya aku mahasiswa semester 6, nama aku Syafira, biasa dipanggil Ipeh. Kebetulan memang menjabat juga di, BMF Psikologi Unisba, jadi sekalian lah ya. Tapi di sini kita bukan ngebahas tentang kesekretariatan nih, di sini kita mau bahas tentang tema yang udah dibawa Betul sama betul. teman-teman, dari, program kegiatannya konten edukasi kerohanian dan juga berkolaborasi sama Medcom tentunya. Paling segitu aja kali ya, boleh deh ceritain sedikit aktivitas ya, aktivitas kita sama-sama lagi kuliah online, terus lagi, apa, menjabat di BEM juga dan aktivitas lainnya Mhm, mungkin kita, nonton drakor kali ya, iya gitu. betul, Udah sih tetap. paling gitu aja perkenalannya. Oke. iya. Kalau misalnya kabarnya nih gimana? Kan kita misalnya, ngelihatnya cuma daring-daring aja ya, kelihatannya kayak, "Oh baik-baik saja," tapi apakah sebenarnya baik-baik saja nih? Semoga baik-baik Duh, aja sih. apa ya pertanyaan saudara Novel ini mengarah. Leading. Reading Alhamdulillah, ya? pasti baik-baik aja sih walaupun misalnya mungkin ada sakit, atau Mhm, lain sebagainya, tapi ya semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, mentalnya sehat, fisiknya amin. sehat, dan Amin. bisa kembali lagi nih bertemu semoga kita, apa ya, Covid ini segera berakhir supaya kita bisa Mhm. ketemu offline lagi ya, tidak canggung Amin. seperti ini lagi. Iya Amin betul, amin, udah lama betul, banget, bener. amin. Nah, Amin paling serius. mhm, Mhm. Nah, kita akan masuk ke topik inti nih. Nah, mhm, jadi aku mau nanya nih ngobrol soal tadi, prokrastinasi akademik ini. Menurut Ipeh apa sih arti dari prokrastinasi akademik versi mhm, Ipeh gitu? mhm. Sebenarnya sama sih ya, tadi kan karena Nisa juga udah nyebutin jadinya ke-insight juga gitu, pasti, si prokrastinasi ini tuh adalah suatu sifat atau kondisi di mana kita memang menunda tugas pekerjaan, baik itu misalnya pekerjaan ya pekerjaan profesi atau bahkan, di bidang akademik yang, Mmm, apa ya, di satu sisi kita melakukan, aktivitas lain gitu, aktivitas mhm, lain yang mendistraksi si, tugas, akademik kita atau tugas mhm, pekerjaan kita, gitu sih, Nis. Dan dilakukannya ya berulang-ulang gitu. mhm. Mungkin Opal ada yang mau ditanyain lagi? Iya, kalau misalkan kayak gini, menunda-nunda kesannya kayak kita, kayak orang yang males ya gitu. Kayak, "Aduh nanti aja," gitu. Tapi Mhm, sebenarnya, eee, menurut IP sendiri gitu, sama nggak sih si prokrastinasi akademik ini dengan sikap yang malas gitu? Mhm, oke.
Karena udah sedikit-sedikit baca juga, baik itu di platform psikologi itu udah banyak banget nih yang ngebahas Betul. prokrastinasi karena kan emang ngehits Benar. banget ya. Hmm. Ternyata nih prokrastinasi sama malas itu beda guys. Jadi kalau misalnya prokrastinasi itu kan tadi menunda tugas atau pekerjaan dan dia itu melakukan aktivitas lain yang mendistraksi si pekerjaan atau tugas utamanya itu. Nah, sedangkan malas tuh nggak ngelakuin aktivitas apapun gitu. Nah, sebagai sampel, aku ambil sampel ini dari suatu platform di Instagram. Misalnya nih kita ada tugas akademik ya, nggak apa-apa ya aku sambil contohin secara sederhananya aja Boleh gitu. Iya, boleh, boleh. banget. Kita misalnya ada tugas akademik nih, aduh ada tugas kuliah ini. Tapi di satu sisi mungkin buat yang cowok tuh ada di hari yang sama tuh ada kegiatan futsal juga gitu. Nah, ketika misalnya memang kita melakukan prokrastinasi atau dia melakukan prokrastinasi itu, dia akan menunda pekerjaan tugas akademiknya dan dia akan lebih memilih ke aktivitas futsalnya. Nah, itu kondisi prokrastinasi. Tapi kalau misalnya males, dia tuh memang nggak ngelakuin aktivitas apapun, ngerjain tugas enggak, futsal enggak gitu. Jadi kegiatannya tuh pasif gitu, nggak ada perilaku distraksi untuk menunda si pekerjaan utamanya. Kayak gitu sih yang aku pahami. Oke. Gitu. Jadi Ternyata beda. beda, betul. Aku kira tuh Oke. selama ini sama ya, ternyata beda gitu. Jadi lebih kalau malas mah kayak ya udah rebahan-rebahan aja, nggak ngapa-ngapain gitu, kayak Betul, paling kayak scrolling Instagram kali ya, ataupun Twitter. sebenarnya itu Twitter, sebenarnya itu kayak masih, melakukan kegiatan lain tapi lebih ke nggak produktif gitu. betul, iya. Jadi beda gitu kalau misalnya, prokrastinasi ini masih ada hal yang dikerjakan gitu selain Iya. dari yang seharusnya diutamakan dulu kayak gitu ya. Iya, Nah kalau betul. misalkan dari Ipe sendiri pernah nggak nih mengalami kondisi semacam prokrastinasi akademik ini? Tentu dong, Tentu ya, tentu mahasiswa dong. ya. Iya, Iya, mahasiswa. dan aduh maksudnya kita di era sekarang ya, gini deh, tanpa, terjadinya Covid gitu ya, bahkan maksudnya kita masih punya aktivitas offline aja tuh kadang kita melakukan hal itu gitu. Aduh capek lah atau misalnya ya udah mending, kan seharian tadi udah belajar tuh di kelas, misalnya di kelas, kampus, ya udah deh mending main games atau apapun gitu. Apalagi dengan, during this, COVID-19 ini gitu, semakin banyak distraksi loh gitu, Iya. kondisinya kondisinya meja belajar di kamar, ya di kamar ada Iya, TV, ada handphone, Iya. wah kasur. menggoda sekali ya, Kasur, iya. betul. Betul gitu. Iya bahkan, apa ya, mungkin, hal-hal kecil yang aku lakuin juga misalnya kayak, ketika apa ya, aku juga baca nih di suatu platform, sebenarnya salah satu ciri kita, apa ya, melakukan prokrastinasi itu dengan, cibiran kecil gitu. Maksudnya dengan apa ya, kita nyeletuk kayak, misalnya lagi nonton drakor nih, 1 episode lagi ya, misalnya gitu, atau, nanti deh kita scrolling, TikTok dulu aja, lagian ini tugasnya gini doang, misalnya tinggal kopas lah gampang ini mah, beberapa menit juga bisa dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah sudah menunjukkan gitu, salah satu ciri prokrastinasi itu gitu. Jadi pastilah aku mengalami hal itu gitu. Mmm, Betul, betul. merasa tertampar ya mendengar Iya, kata-katanya ya, dengan Sama-sama ya kan? betul, betul. sangat sama ya. Iya, kayak sama nih. Opal pernah nggak kalau ngalamin kondisi itu? Oh, kayaknya bukan pernah lagi deh, kayaknya hampir ya hampir Hampir. setiap ada aktivitas pasti ditunda-tunda, apalagi kami udah tahu kalau deadline-nya seminggu, ya udah nanti Iya, aja deh lama. kayak gitu Iya, kan. betul, betul. Ah, Betul. udahlah masih Jadi langsung lama, gitu. betul, Hamin 1, ayo jangan Hamin 1, Hamin 2, Hamin 3 Hamin dikerjain, 3 lah ya Hamin maksimal. 3 lah ya paling Heeh. maksimal gitu. Aduh, Oke, nah tadi kan ternyata udah tahu nih prokrastinasi itu ternyata beda guys ya sama malas. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, mungkin kita sekarang langsung ingin tahu nih kira-kira apa aja sih faktor-faktor penyebab dari si prokrastinasi akademik itu? Oke, mungkin ini versi aku dan versi, aku dalam memahami beberapa penelitian atau research yang aku lakukan sebelum aku diundang ke acara ini ya. Jadi kan kalau misalnya kita ngebahas faktor tuh pasti ada 2 ya, ada internal dan juga ada eksternal gitu. Oke deh, yang paling dekat internal, kita bisa nebak pasti motivasi gitu. Kita perlu mempertanyakan motivasi kita tuh kenapa ya gitu, banyak, kita lebih melakukan, apa ya, distraksi-distraksi tertentu dibandingkan si tugas akademiknya gitu, atau misalnya tugas pekerjaan lainnya gitu. Itu motivasi. Yang kedua mungkin ada problem nih di self regulasinya. Aduh, ini kayak menampar diri sendiri ya, ini harus jadi evaluasi bagi diri sendiri. Terus atau mungkin memang terjadi kecemasan gitu. Jadi
sebenarnya nih dari yang research yang aku baca juga, boleh nih teman-teman podium juga, apalagi kalau misalnya memang anak psikologi juga, kita tinggal keyword aja lah nyari misalnya prokrastinasi PDF, itu pasti banyak banget keluar penelitian yang bilang kalau sebenarnya tuh masalah yang terjadi, sama orang yang melakukan prokrastinasi itu malah di emosi kecemasannya gitu. Jadi, sebenarnya dia itu cemas, dia itu takut ngerjain tugasnya, takut misalnya dia nggak berhasil atau misalnya dia punya suatu ekspektasi nih sama tugasnya supaya berbuah baik dan lain sebagainya, tapi, cara menghadapi tugas itu tuh dengan denial gitu, makanya ditunda gitu. Itu faktor internal ya, teman-teman. Kalau misalnya faktor eksternal, ngomong-ngomong faktor eksternal pasti kita langsung, bisa ngambil, suatu faktor nih, gaya pengasuhan gitu. Hmm. Nah, ternyata aku juga nemu nih, dibantu sama Nisa juga sebenarnya research-nya, di, penelitian Ferrari dan Olivet, dia bilang kalau misalnya, pengaruh gaya asuh itu tuh bisa menyebabkan anak prokrastinasi atau enggak. Katanya nih, ayah yang, gayanya itu otoriter, justru ngebuat anaknya itu lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan prokrastinasi. Oke, kita ambil kesimpulan, oh mungkin karena seorang ayah yang otoriter itu pengen anaknya begini, begitu kan ya guys. Hmm. Jadi mungkin, membangun dirinya tuh kalau misalnya ada tugas dan lain sebagainya tuh harus cepat tanggap gitu. Dan di satu sisi, lingkungan juga pasti berpengaruh gitu di faktor eksternal. Misalnya teman-teman yang ternyata memang, prokrastinasi juga atau misalnya memang Hmm. lingkungan yang, sekitarnya tuh, "Ah udahlah lo jangan ngerjain tugas aja, mending kita nongkrong," dan lain sebagainya, itu kan Hmm. sangat amat mempengaruhi ya guys. Gitu sih Betul. kalau misalnya kita bahas tentang faktor. Jadi faktornya tuh ada internal dan eksternal ya. Jadi bisa dari diri sendiri, dari tadi ada motivasi, self regulasi, terus juga ada kecemasan. Sebenarnya, takut gitu, cemas sama tugas, tapi malah denial gitu. Jadi akhirnya ditunda-tunda. Nah, Terus juga tadi betul. ada pola asuh yang otoriter juga bisa ternyata berpengaruh juga ya ke prokrastinasi, plus lingkungan nih. Udah mah, diri sendiri misalkan ditunda-tunda, ditambah sama teman-teman, "Udahlah nanti aja," misalkan gitu kan. Jadi akhirnya Betul. ditunda-tunda lagi tugasnya gitu. Mhm. Makin lama ditundanya ya. Betul. Nah, ngomong tadi soal penyebab nih, kira-kira bahaya nggak sih prokrastinasi akademik itu bagi kita? Kalau misalnya ngomongin bahaya gimana ya, eee, tergantung menurut aku ini tuh, tergantung intensitas kita melakukan prokrastinasi itu gitu. Aku nggak nemu sih, suatu prokrastinasi ini apakah ada kategori, Mhm. Bahaya. Bahayanya ya gitu. bahaya, misalnya bahayanya dikit nih, bahayanya sedang, bahayanya itu kan dia bukan Iya. adiksi gitu ya. Bukan Walaupun adiksi. memang seperti ketagihan untuk Mhm. menunda gitu prokrastinasi, Mhm. tapi Mhm. dia bukan adiksi. Jadi, sebenarnya kita bisa loh bilang kalau misalnya si prokrastinasi ini bahaya gitu, ketika apa, ternyata ketika sudah mengganggu, kualitas hidupnya terutama dalam kecemasan gitu. Kecemasannya tuh nggak cuman, "Aduh aku teh nggak pengen ngerjain tapi aku teh cemas," gitu. Nggak cuman Mhm. sekedar perasaan itu aja gitu, tapi misalnya cemasnya mungkin diiringi dengan, simptom-simptom seperti misalnya keringat berlebihan atau reaksi-reaksi Mhm. fisik yang berlebihan ketika memang dihadapkan dengan tugas atau, dihadapkan dengan tugas kemudian dia menundanya gitu. Mhm. Jadi, sesuatu dikatakan berbahaya memang ketika sudah mengganggu aspek kualitas hidupnya, Mhm. terutama tadi karena kan memang penelitian-penelitian ini tuh, penelitian tentang prokrastinasi itu banyak berbicara tentang prokrastinasi itu adalah permasalahan di emosi cemasnya gitu. Jadi mungkin, ketika misalnya kita memang mau mengkategorikan, prokrastinasi itu sebagai sesuatu yang bahaya, ya ketika memang sudah mengalami kecemasan atau kondisi psikologis-psikologis lainnya gitu. Gitu sih teman-teman. Iya, jadi bisa dibilang kalau misalnya udah bahaya tuh emang udah ngeganggu banget ya. Kalau misalkan Mhm. sebenarnya kalau nggak terlalu mengganggu sebenarnya nggak apa-apa, cuman Mhm. ya jangan sering-sering aja gitu, Mhm. terus Mhm. jangan ditundanya jangan, lama-lama aja, nantinya malah menyebabkan dirinya kecemasan itu sendiri ya. Betul Misalnya Mhm. betul Betul, kita betul. punya dapat tugas, "Aduh ini gimana nih?" Udah cemas duluan tuh dapat tugas. Terus kita Iya, tambah iya. lagi dengan menunda-nunda jadinya mhm makin cemas gitu. Iya. Ya udah mhm, makin bahaya aja jadinya. Jadi betul. takutnya malah menumpuk juga kan, terus jadi capek ke Mhm, kitanya. Jadi Mhm, H-1 ngetiknya gitu kan, capek banget gitu kan, mhm, misalkan kayak gitu. typo-typo aja. Iya, karena tadi juga bisa dibilang, nggak terlalu bahaya sih, bukannya nggak terlalu, bisa dibilang bahaya dan bisa bilang enggak ya, itu mah gimana mhm, kitanya ya, itu mah jadinya, betul. individualnya sendiri gitu, bagaimana menanggapi dari si, masalah ini, kayak gitu. Tah, Mhm, gimana ya, dari IP sendiri ada nggak ya langkah-langkah atau
tips and trick gitu ya, tips and Yes. trick Ya, untuk tips and uh, trick. kita untuk menghindari kita melakukan prokrastinasi ini gitu. Mungkin bisa diceritakan, Oke. berbagi, sharing. Aduh, ini tamparan keras juga ya untuk diri saya maupun mungkin Akang Teteh di sini dan mungkin pendengar Benar. podium juga Aduh. gitu ya. Waduh, ditampar nih ya. Ya, aku Tampar. ngutip lagi nih dari platform Instagram, Hmm. teman-teman pasti udah tahu Wih. dong, ibunda.id ya. Iya. Oke, kita ambil langkah sederhana aja deh. Pertama, hal yang bisa kita lakuin buat menghindari si prokrastinasi ini adalah kita ngebuat rundown. Bukan rundown acara ya. Iya, beda ya. Rundown untuk diri Beda-beda. sendiri ya. To-do list mungkin ya, lebih tepatnya buat diri kita sendiri. Dan kita tentuin nih, to-do list itu kita tentuin sama jamnya gitu. Ketika misalnya jam segini kita mau ngapain ya gitu. Ketika jam segini kita mau ngapain ya. Misalnya tulis aja tuh dengan sholat, misalnya juga makan dan lain sebagainya juga harus dicantumin gitu. Terus tentuin juga nih skala prioritas di aktivitas di to-do list-nya itu gitu. Nah, terus yang kedua, kita juga harus bisa membatasi media sosial ya. Oke, ini agak sulit ya sebenarnya. Tapi Teh misalnya aku media sosialnya buat kuliah kok, buat kuliah kok. Oke, asal jangan melipir ke itu ya, yang kotak-kotak gitu loh, yang warna-warni atau misalnya memang tanda musik itu ya, kita nggak bisa nyebut nama aplikasinya apa. Oke, terus yang selanjutnya buat suasana kerja atau misalnya tempat yang kondusif gitu. Oke, kita belajar, kita ngerjain tugas, emang lebih nyamannya itu kan ketika memang nggak ada gangguan ya. Jadi kita cari tempat Iya, yang nggak ada betul. gangguan. Terus mungkin kalau misalnya aku tetap pengen stay di kamar, ya kita bersihin kayak kamar kita gitu. Supaya menciptakan kamar yang kondusif. Tapi habis itu jangan tidur ya. Kita Iya. kerjain dulu tugas baru tidur. Terus untuk selanjutnya, ketika misalnya memang ada tugas, mangga beri deadline untuk diri sendiri gitu. Walaupun misalnya tugasnya, misalnya jam 12 malam, ya bukan berarti deadline untuk dirinya sendiri pun yang dikasih sama si dosennya itu. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya kemungkinan-kemungkinan lainnya, atau bahkan dengan kita misalnya ngikutin sama deadline-nya dosen tuh, malah semakin menunda juga gitu. Masih lama gitu, masih 1 jam, kebablasan, tahu-tahu nggak bisa submit aja kan, ya jangan kayak gitu ya. Terus cari tahu nih waktu yang paling produktif. Misalnya kita tuh tipe orangnya tuh yang kayak kan ada yang malam, Iya. ada yang pagi gitu. Ya tipe orang Iya, kita tuh iya. kan ada, aduh aku lancar otaknya tuh pagi-pagi gitu. Aduh aku malam nggak bisa, atau malah sebaliknya gitu. Aduh aku pagi-pagi teh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lancar otaknya, encer otaknya tuh malam-malam, itu Malam-malam. sesuaiin aja gitu sama teman-teman di sini, teman pendengar podium di sini, buat teman-teman tuh di kriteria orang yang mana gitu. Dan yang terakhir tentunya dong kita harus pikirin kita juga harus mengatur pola tidur kita, pola makan kita dan lain sebagainya, me time kita untuk mengumpulkan energi supaya, karena kan tugas akademik juga cukup memakan energi dan juga Iya, otak ya. betul. Jadi kita harus menyiapkan energi. Oh ya, dan satu lagi sih, ketika misalnya memang kita sudah mengerjakan suatu tugas dan lain halnya, kita boleh loh self reward gitu. Supaya itu menjadi penguatan positif ke kita. Oke, aku kalau misalnya ngerjain ini, aku pengen makan McD misalnya, aduh pengen Mac spicy atau apa, itu bisa gitu kita ngelakuin hal-hal kecil seperti itu. Gitu sih guys. Mungkin dari Nisa atau Opal ada yang mau ditambahin juga nih tips and triknya versi kalian sendiri gitu? Oke. Ayo, Oke, makasih Opal. Nisa mungkin. Opal dulu mungkin atau Mas Wid? Apa tunjuk-tunjuk ya? Lebih tepatnya kita kayak orang yang melakukan, jadi masih bingung aja kita kayak gimana ya. Iya sih, betul ya, betul. Masih bingung juga nih, tapi mungkin hampir sebagian besar udah yang disebutkan tuh terjadi juga ke aku. Nah, apalagi terutama aku itu tipe orang yang lancar pas subuh, pagi-pagi gitu. Nah, jadi biasanya tidur cepat, bangun subuh gitu. Nah, itu encer tuh lumayan gitu ngerjain tugasnya cepat. Kayak gitu sih kalau dari aku. Nah, mungkin Opal ada tips tambahan? Ya mungkin paling tadi ya karena udah dibikin to-do list gitu misalnya, tinggal dilihat lagi mana sih kita prioritaskan dulu gitu. Misalnya jadwalnya mana yang lebih deket, mana yang lebih mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu, mungkin dikerjakan terlebih dahulu kali ya jadinya, daripada kayak ya udah nanti semua yang nanti jadinya yang mudah yang susah semuanya nanti, ya udah bingung aja nanti kerjainnya gimana ya. Iya, benar-benar jadi Ketumpuk jadinya. Oke, tuh tugas aja diprioritasin ya, apalagi gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Ipeh yang ingin disampaikan kepada para pendengar dan kita khususnya? Apa ya?
Ini apaan nih? Ini closing statement atau apa nih? Jangan dulu dong. Oke. Kalau misalnya tips and trick sih paling gitu ya, Nis, gitu. Dan mungkin boleh nih, teman-teman, mungkin ini kali ya, catatannya jangan, main self diagnose gitu ya. Self diagnose Ya, tuh betul kayak betul betul. nyocok-nyocokin gitu. Iya Betul. kumaha aku dengerin podcast ini, aku berarti orangnya prokrastinasi dong, gitu. Betul betul. Aduh. Jangan terlalu kayak gitulah gitu, teman-teman. Mhm. Teman-teman juga harus bisa memfilter, apa ya, suatu kondisi gitu. Ya termasuk Mhm. prokrastinasi ini, jangan menganggap teman-teman tuh kayak, "Oh mungkin aku prokrastinasi banget," atau kayak gimana. Ya udahlah kita, maksudnya apa ya, tapi bukan berarti langkah-langkah yang tadi tuh nggak teman-teman lakuin juga gitu. Karena misalnya ada aku mah nggak prokrastinasi, kan nggak boleh self diagnose ya, nggak gitu juga gitu ya. Pada kenyataannya ternyata ciri-ciri orang yang, mengalami prokrastinasi itu dekat gitu teman-teman sama kita gitu ya. Mungkin daripada kita kena, daripada kita sibuk ngurusin diri kita atau mencap diri kita adalah orang yang prokrastinasi, mending kita lakuin deh step-step itu gitu. Lagian step-step itu tuh sederhana gitu, bukan hanya untuk yang prokrastinasi aja, tapi sebagai reminder juga nih buat kita, gitu paling. Gitu. Ya, bisa jadi Iya. reminder, bener-bener banget. Oke, terima kasih Ipe yang sudah bersedia sharing. Jadi kita udah dibahas dari awal, mulai dari pengertian, prokrastinasi, bedanya prokrastinasi dengan malas, terus juga bahaya atau enggak ternyata itu tergantung ke individu itu sendiri, tergantung dari intensitasnya gitu ya. Terus juga tadi udah share pernah mengalami ternyata memang pernah ya, dan mungkin sekarang kita juga mungkin pernah sampai sekarang, tapi semoga kita Sedang. berusaha mengurangi ya. Dan tadi juga udah sharing tips-tipsnya mulai dari bikin to do list, terus juga kita harus mengenal diri kita tuh aktifnya pada saat kapan, seperti itu, dan bisa memberikan self reward kepada diri kita sendiri gitu. Iya, Oke. betul. Nah, tadi juga sedikit disinggung self diagnosis ya, mungkin yang lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa cek episode-episode podium sebelumnya, kita udah ngebahas tentang self diagnosis ya, Nisa ya. Betul, iya Wah betul. mantap ya. Nah, Sekalian promosi. Sekalian promosi ya. ayo Betul. dong denger semua episodenya ya teman-teman. Ya Iya, boleh nanti dengar. dilihat ya gitu. Dilihat judul-judulnya itu ada semua, Mhm, teman-teman bisa dengerin di Spotify atau YouTube ya. Oke. betul, Betul. betul. Oke oke. Nah, oke. Oke, aku mau ngucapin makasih banyak buat Ipe yang udah ngeluangin waktunya, mau sharing-sharing sama kita dan juga kepada para pendengar. Tadi kita udah ngebahas juga dari awal, terus juga aku juga mau ngasih reminder juga ke teman-teman dan terutama aku sendiri, kalau sebaiknya kita kalau misalkan masih bisa dikerjakan duluan atau bisa nulis skala prioritas duluan, hendaknya langsung dilakuin gitu. Karena seperti selaras dengan Quran surah Al-Insyirah ayat 7, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk tidak mengurangi penunda-nunda juga, karena itu juga bisa bikin ke teman-teman capek kayak gitu. Tapi ingat jangan lupa untuk makan dan istirahat yang cukup. Betul. Gitu. Oke, semoga ilmu ini Oke. berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Tapi ya harus ya jadinya bermanfaat juga, nambah-nambah Hmm, ilmu juga. Mungkin kalau betul betul. misalnya nyari-nyari sendiri malas kali ya, jadi mungkin bisa Iya. didengerin podium ini gitu Hmm, ya. betul Oke, betul sebelum betul. benar-benar officially ditutup, mungkin dari IP-nya sendiri ada closing statement, tadi udah disinggung ya. Ya, Mungkin udah closing statement. nyiapin closing Waduh statement-nya. closing. Udah ingin udahan sepertinya. Ada. Enggak dong, senang banget diundang. Sebelumnya Mhm, mungkin makasih dulu ya buat teman-teman podium di mhm, sini. Mungkin terlepas dari saya sebagai sekretaris umum juga di sini saya sebagai mahasiswa aja lah kita yang sama-sama mhm, sharing gitu ya. Sebagai akhir kata atau closing statement tadi sih teman-teman, mungkin saya akan mewanti-wanti buat kayak jangan self diagnose dan, ketika misalnya nih teman-teman udah mencari tahu tentang prokrastinasi, kemudian teman-teman udah denger nih episode podium kali ini, terus teman-teman kayak merasa, "Tapi kenapa ya kok aku kayak gitu?" Gitu misalnya, atau misalnya, "Kok aku memang kayak bener-bener cemas parah," gitu, dan maksudnya itu tuh mengganggu, kondisi teman-teman gitu, mengganggu keseharian teman-teman gitu. Ketika misalnya memang nggak ngerjain tugas tuh, aduh bawaannya tuh cemas, meriang, dan lain sebagainya, itu mungkin teman-teman tuh boleh, langsung ke profesional aja gitu. Karena kan, mhm, sebagaimana yang kita ketahui ya, teman-teman, nah daripada self diagnose mending ketika misalnya memang teman, merasa sebegitu hebatnya ciri-ciri dari prokrastinasi, silakan teman-teman, go to profesional aja di kota teman masing-masing, atau kalau misalnya teman-teman berdomisili di Bandung, boleh nih mampir ke Unisba, kita
kita sekalian promoin dosen-dosen kita juga nih ya. Ada namanya lembaga ULPT, di situ ada dosen-dosen kami yang tentunya sudah tersertifikasi untuk sebagai seorang profesional di bidang psikolog. Kemudian teman-teman juga bisa nih akses ke HIPMI Jabar. Kebetulan mereka itu memang di masa pandemik ini, walaupun misalnya pandemik ini apa yang karena harus kena atau gimana, bukan kayak gitu. Bahkan teman-teman nih punya keluhan tentang akademik juga, mereka itu akan merespon gitu. Bahkan pelayanannya tuh free, teman-teman bisa aja cek IG-nya atau bahkan teman-teman carilah di Google juga pasti langsung keluar kontaknya. Kayak gitu. Terus aku punya suatu quote, tapi ini kayaknya garing banget, aduh maaf ya. Aku senang mendengar. Ini kita dengar bareng-bareng ya. The best way to get something done is to begin. Memang yang paling susah itu adalah memulai, tapi kita harus bisa untuk memulai ya teman-teman. Gitu. Paling segitu aja guys. Oke, boleh ke Prokulat tepuk tangan dulu. Yipi. Oke, sangat memotivasi ya, super sekali gitu ya. Super sekali. Oke, kalau gitu seperti ini sangat menarik ya, bukan sepertinya sih, emang sangat menarik sekali bahasan podium pada episode kali ini ya. Kalau gitu kita cukupkan sekian aja kalau gitu ya. Untuk semua sahabat Medcom tetap stay tune terus di Spotify dan YouTube channelnya kita BEMSI Unisba gitu ya. Yang belum follow Spotify-nya follow dulu, yang belum subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan episode menarik lainnya. Kalau gitu kita cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan podium ini. Saya Nopal pamit. Aku juga pamit. Safira juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.